Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Nugros Channel kali ini. Ini sudah pernah dibahas sebuah radio rakitan AM dan FM. Ini juga sudah dibahas Exadata D368. Ini juga sudah diulas Sony. Maka kita coba membahas sebuah radio lagi. Ini sudah cukup lama sebenarnya ada di rumah. Namun karena digunakan di tempat lain maka baru bisa dibawa sekarang. Ini dia radionya. Mungkin banyak yang sudah kenal. Retekes V115. Sebuah produk dari negeri Tiongkok ya. Ini radio multiband di mana bisa digunakan sebagai radio AM, FM dan shortwave. Juga dapat digunakan sebagai MP3 player, speaker with bass sound. Kemudian juga bisa menyimpan radio-radio yang di preset. Kemudian bisa juga di-tuning, kalau di Indonesia ini 9 langkahnya untuk AM ya. Masing-masing lompatnya 9 kHz. Tapi ada juga bisa di-select menjadi 10 kHz. Di sini juga berfungsi sebagai radio, mic, line in, 3 recording model. Bisa juga dihapus preset yang sudah digunakan serta disertakan 1000 mAh rechargeable lithium battery ya. Jadi ini bisa disaksikan dalam kotaknya saja. AM, FM shortwave receiver dengan line in rack AM, FM shortwave, bisa TF card, bisa memainkan MP3 player juga dengan WMA atau WMA yang dari Windows. Ini masih kotak luar ya. Disertakan di dalamnya ada baterai, ada radio dan kabel. Tak ada yang lain kecuali ini. Oke. V115 Retekes. Sudah bisa dilihat di sini kabelnya. Nah, ini radionya. Dan baterainya kebetulan sudah kita tanam. Ini baterainya di belakang ya. Harus hati-hati. Iya, inilah radionya. Maksud saya baterainya. Baterainya ini sebenarnya bisa dicari BL5C, BL4C. Bisa dipakaikan, kompatibel ya. Oke, ini sudah kita lihat. Di dalamnya selain itu ada tentu manual user. Manual usernya dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Italia. Manuale d'instruzioni. Oke. Nah, ini dia. Oke. Sudah kita lihat dokumentasinya, sekarang kita lihat fungsi radionya. Tampak depan dengan banyak tombol di sebelah sisi kiri dengan layar kurang lebih zaman seperti handphone pertama dulu, sekitar berapa tuh? 3 inci kah? Ada tak 3 inci? Kita cek ukurannya. Dua inci ya, kurang lebih. 2 inci. Lebar dari, ukuran radionya sendiri, kalau bila diukur, kecil. Ini memang pocket size, 12 cm, tinggi 8 cm kurang lebih, dengan tebal 2 cm setengah. Oke, jadi mungil kalau masuk kantong ya, nggak terlalu berat. Dengan beban baterai, ini udah termasuk baterai, mungkin sekitar 150-200 gram, kurang lebih. Oke, tampak wajah depan adalah
display yang 2 inci tadi, kemudian tombol power, mode-nya, FM, AM, dan shortwave, serta menu. Ada menu di sini, ada beberapa pilihan untuk kalau kita preset misalnya. Kemudian ini untuk pencarian, searching, tuningnya, lalu ada recording, lalu ada delete. Nah, ini kalau pencet rec file, ini bisa memutar file kalau disimpan dengan TF. Oke. Lalu volume, tombol volume, tekan atas bawah. Di sebelah sisi kiri, speaker, ukurannya kecil sekali ini. Ukurannya saya kira sekitar 1,5 inch. Mungkin berapa senti? 2 senti kah? Tak ada ini. Sekitar 1,5 senti kalau tengah-tengahnya ya, konus yang dilihat ya. Tapi mungkin sekitar 2 senti ya. Sekitar 2 senti ya. Kalau kita ambil full. 4 senti. Sorry. Saya kira 3 senti ini sekitar. 3 senti. Ya, 3 sampai 4 lah maksimum. Oke. Retekes V115 ini tampak depan. Tampak samping kiri kosong, tidak ada apa-apa kecuali hand strap. Tampak belakang. Ini ada semacam speaker kecil ya di belakang ya untuk megabass. Benar atau tidaknya harus kita uji tentu. Lalu ini kompartemen baterai. Nah, ini strapnya. Lalu di samping kanan dilihat ada 2 lubang. Satu lubang headset, satu lubang line in. Jadi kalau mau pakai line in juga bisa. Lalu ada TF untuk transflash card, dan tentu saja ini adalah port charging. Ya. Sederhana sebenarnya secara tampak dan sangat ringan. Oke, kita coba hidupkan. Oh, langsung menyala. Welcome. Which bunyi ya. Kebetulan ini shortwave. Kita coba cari yang dekat. Shortwave 9930 sedang mengudara. Volumenya dari 0 sampai maksimal 31. Khasnya radio dari produk Tiongkok itu rata-rata di 30-31. Khas. Tapi kita coba dulu dari FM yang terdekat. Kita pengen tahu, kita uji dulu. Sebentar, kita mulai dari yang kecil ya. Ini bisa dicari, jadi tekan ini untuk searching ke bawah. Tuningnya ke bawah. Searching ke bawah. Di sini nggak ada indikator bahwa dia stereo dan sebagainya. Nanti kita lihat apakah benar. Karena memang ini mono ya. Kita coba dengar. Jangan ada yang musik ya. Mohon maaf, ini kalau musik nanti kita urusan sama YouTube. Lalu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Kita cari yang mungkin sedikit musik tradisional barangkali. Sekalian mengenalkan kekayaan negeri kita sendiri ke dunia luar. Jadi ini bisa ditekan klik biasa atau ditekan lama lalu dia searching. Ya. Ini paling rendah 87 ya. 87,0. Paling tingginya tentu 108. Kita coba. Nah, 108 ya. Itu FM. Untuk MW-nya kita coba uji dulu. Ini selangnya 9 ya. Jadi turun naiknya 9. Ada yang kedengeran nggak? Paling rendah AM itu biasanya di 512. Nah, 522 di sini. Kita coba. Kebetulan yang siaran makin langka ya. Jadi di daerah sini ini yang bisa didengar cuma 2 kalau nggak keliru. Kita coba ini. Ya, kedengeran ya. Ini SW ya, 999. Sayang, nggak kedengeran. 008.
Yang 999 ini adalah Pro 3 di Purwokerto, bisa didengar ya. Sekarang kita coba pindah ke FM. Ini 108 kosong ya. Nah, kalau FM itu lompatnya satu-satu, bukan setengah. Beda di beberapa ini lompat naiknya setengah-setengah. Kita coba dengar yang memang mungkin kecil sekali. Kita dengar yang kita lagi dengar radio, lagi dialog nih. Dan itu memicu bersih ya? Jantungnya bekerja lebih cepat. Jadi bukan bersih suaranya ya. Jantung. Kita coba lagi. Milani badhe sawetara membatkan lokal ya. Nah, jadi ini FM bisa. Kemudian kalau kita mau simpan tentu ada caranya. Disimpan. Ini yang searching cepat, tekan yang tengah ini searching cepat, dia langsung nyimpan di dalam kanal yang ada, langsung dia, yang tengah ditekan, dia akan searching, kemudian menyimpan di dalam memorinya. Jadi nanti kalau kita perlu tinggal tekan-tekan aja. Nah, kanalnya udah wujud sendiri, udah ngisi sendiri ini. Dia cari sendiri itu, asik. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu. Jadi bisa manual, tekan kanan kiri atau tekan ini auto search, kemudian dia langsung menyimpan sendiri di dalam kanalnya. Ternyata di sini ada 27 kanal, banyak juga di sini. Nah, terus dia cari sendiri terus. Ya, jadi kita tinggal cari aja. Kalau kita mau pindah kanal tinggal tekan aja, nanti dia pindah kanal sendiri. Kanal yang tersimpan tadi ya. Nah, sekarang juga kita bisa uji di AM. Kita coba cari sendiri. Dia cari, searching sendiri. Yang ada akan dia simpan. Yang tidak ada dia lompati. Dia simpan tapi tak ada. Kosong sebenarnya. Cuma ada seperti nada tekan suara-suara tertentu. Ini AM ya. Pokoknya dia dapat sinyal, dia simpan. Padahal tak bunyi. Menurut dia ada sinyalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah apa ya namanya? Kalau kita nyimpen SW, ini akan sangat banyak karena dari presetnya dari 4750, nanti kita coba lihat di SW. Nah, jadi dia udah nyimpan sendiri. Kalau kita balik juga tentu balik ke kanal yang tertinggi. Padahal cuma bunyi seperti itu. Oke. Kita pindah ke shortwave. Kita coba cari dari yang paling rendah sebenarnya. Nah, ini susah nih kalau udah sebanyak ini ya. Nah, bedanya dengan manual tentu enak ya, tinggal klik, pindah kanal, lalu cari, pindah kanal, cari. Nah, ini kalau ditekan terus-menerus dia akan harusnya, karena ketemu kanal ya dia berhenti. Nah, ini bunyi 9670, 9665, ada isinya semua. Jadi di meter band kecil ya, di kanal 9 sekitar 31 meter ya. Di 31 meter band
Ya, bisa didengar bahasa yang mungkin bukan bahasa kita ya. Selangnya 55 kalau di shortwave. Turunnya 55. Turun 5 kHz kira-kira. Nah, di sini kita bisa menentukan soal akurasi. Jadi kalau kita misalnya disampaikan informasinya shortwave bisa didengar di sekian meter band, tentu ini bisa didengar tentu sesuai dengan apa yang disampaikan. Megahertz misalnya 3 sekian-sekian, maka akan terdengar di situ. Nah, ini akan sangat banyak kalau kita cari, tentu perlu waktu untuk itu. Nah, ini demikian. Tentu kita juga bisa menggunakan yang lain dalam hal ini, misalnya untuk player. Sayangnya kita belum merekam, ini bisa ditaruh di TF ya. Kalau ada TF-nya bisa kita taruh TF. Kita coba cari TF-nya. Nah, kebetulan ada sebuah TF di sini. Bisa kita coba manfaatkan ya. Ini TF-nya berapa giga? 8 giga. Kita coba manfaatkan untuk kita masukkan di sini. Lalu kita rekam, bisa nggak? Hati-hati ya, jangan terbalik. Ini kebetulan ngadepnya begini. Nah, ini bisa kita pindahkan. Kebetulan udah ada lagunya nih. Udah ada lagunya. Ini kita stop. Nah, ini sorry. Ini kalau kelamaan. Nah, jadi ini berfungsi sebagai player. Berfungsi sebagai player. Nah, sekarang kalau kita mau rekam gimana? Tentu kita pindahkan ke mode. Sorry. Modenya ngunci ternyata. Dari pipih tersebut. Jadi FM ini langsung bisa ditekan, langsung bisa pindah. Nah, sementara kalau ke lagu, ketika kita pindahkan ke mode. Sekarang bagaimana cara merekam? Ini yang kita perlu tahu. Kita coba rek. Ini nggak ada, jadi nggak bisa. Cek 1, 2, 3. Ini dia sudah merekam ya. Kalau ditekan rek yang lama, merekam. Ditekan rek ini lama, dia merekam. Di sini ada mikrofon. Ini mikrofonnya. Nah, tentu kita coba dengarkan. Ini akan direkam di dalam TF translas cardnya. Ini fungsi sedang merekam. Sudah berdurasi kira-kira 19-20 detik kan ya. Kita coba stop recordingnya. 1, 2, 3. Ini dia sudah merekam ya. Kalau ditekan rek yang lama, merekam. Masuk ya. Ini lama, dalam format MP3. Di sini ada mikrofon. Ini mikrofonnya. Nah, tentu kita coba dengarkan. Ini akan direkam di dalam TF translas cardnya. Ini fungsi sedang merekam. Sudah berdurasi kira-kira 19-20 detik kan ya. Kita coba stop recording. 1, 2, 3. Ini dia sudah merekam ya kalau ditekan rek yang lama. Oke, jadi kita sudah uji ternyata bisa merekam dan hasil rekamannya cukup jernih, cukup bersih. Ini dari sebuah radio yang boleh dibilang sangat ukurannya minimalis, walaupun tidak sangat mungil. Jika dibandingkan ini tentu jauh, tapi ini komplit karena dia AM, FM, SW, shortwave, jadi FM, AM, shortwave, kemudian juga bisa sebagai player, bisa juga sebagai recorder. Jadi ini berfungsinya cukup banyak, bisa kita manfaatkan tentu untuk keperluan kita ketika kita misalnya sedang dalam posisi mencari bahan atau berita sambil diuji apakah radio kita terdengar atau tidak. Jadi ini direkomend juga kalau misalnya dia bekerja di bidang radio dan kebetulan sedang keluar dari tempat dari perlu mencari di lapangan, dan ini bisa untuk jadi
ditunjukkan. Saya kira ini harganya mungkin sekarang di pasar kisarannya sekitar 400-an ribu ya. Dulu dibeli masih di sekitar 280, udah cukup lama. Jadi tapi ini worth lah kalau untuk digunakan, kita gunakan untuk keperluan kita menikmati musik, informasi dari radio dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentu kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya masih punya beberapa yang bisa diulas. Tentu kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.